Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan sukses, pulang kita itu dalam keadaan disambut dengan saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sholat sunnah membangun masjid tapi tidak ada usaha untuk mengisi masjid, untuk memakmurkan masjid? Bukan menyolatkan orang mati. Kalau menyolatkan orang mati itu mudah. Satu hal yang akan menjadi barometer atau ukur pengajian, tanya ustadznya, kenapa ustadz kok masjid paling dicintai Allah sedangkan pasar paling dibenci? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi radda alaina ruhina wa afina fi kulli jasadina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita semua mendapat panggilan itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, keluargaku, alhamdulillah subuh ini Allah mudahkan kita untuk hadir dalam majelis yang mulia ini. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali semuanya itu datangnya dari Allah. Kita mampu melakukan kebaikan karena izin Allah. Kita mampu datang sholat jamaah ke masjid, ikut pengajian dari Allah. Maka yang berhak kita puji hanyalah Allah. Maka itu selalu kita mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah,
hatiku masih ingat dengan Engkau. Alhamdulillah ya Allah, pikiranku masih memikirkan kebesaran-Mu ya Allah. Alhamdulillah, tubuhku ini yang sebentar lagi akan menjadi makanan cacing tanah, akan bau, akan hancur, masih mau untuk menyembah Allah. Alhamdulillah, lidahku ini masih mau membaca Quran, masih mau melapaskan zikir, masih mau untuk dakwah. Sebentar lagi dia tidak akan bisa lagi berkata-kata. Alhamdulillah, telingaku ini di tengah hingar-bingar fitnah, suara-suara yang banyak maksiatnya, telingaku masih mau untuk mendengarkan bacaan Quran, lafaz zikir, dan juga hadir ke majelis ilmu. Alhamdulillah, mataku ini masih diberi Engkau beri ya Allah keinginan untuk melihat yang baik-baik di tengah banyaknya yang buruk-buruk hari ini beredar. Alhamdulillah, kakiku ini masih diringankan Allah untuk melangkah pada tempat-tempat yang baik, sementara orang banyak melangkah ke tempat yang buruk. Alhamdulillah, akalku masih berpikir tentang sukses yang sesungguhnya, sukses yang sebenarnya. Kalau orang berpikir sukses itu banyak kebun sawit, sukses itu banyak harta, sukses itu banyak pengikut, sukses itu berhasil anak jadi ini jadi itu. Tapi pikirku sukses itu adalah ketika Allah ridho denganku, ketika Allah cinta denganku, ketika aku pulang nanti dipanggil dengan panggilan sejuk lembut oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pertanyaannya, apakah kita akan mendapatkan panggilan itu? Itulah perjuangan kita selagi masih hidup ini. Alhamdulillah, diriku masih mau merajut tali silaturahim dengan masjid-masjid. Masih ada pikir risauku terhadap keadaan agama yang hari ini makin jauh dari kehidupan diriku dan masyarakatku. Bapak Ibu, itulah sekelumit pikir yang saya bawa memikirkan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad itu naik ke Gua Hira padahal rumahnya ada? Kenapa dia mau pisah tidur dengan Ibunda Siti Khadijah padahal istrinya ada? Pisah tidur bukan cerai, tapi pisah tidur karena harus pergi ke Gua Hira. Sampai sebulan, 40 hari, 10 hari tinggal sunyi di sana sendiri padahal istri ada, rumah ada. Kenapa dia harus pindah? Apakah Nabi Muhammad tidak suka dengan istrinya, tidak suka dengan Mekah? Bukan. Nabi Muhammad itu diberi Allah namanya kerisauan. Risau apa? Risau melihat keadaan orang-orang yang ada di Makkah, yang mereka ini banyak mensyirikkan Allah, banyak akhlak rusak, banyak kebinasaan mereka lakukan. Maka Nabi Muhammad disuruh Allah untuk bersunyi diri, berkhalwat di Gua Hira, sampai akhirnya diangkat menjadi Rasul. Dan setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi siang malam pagi petang terus berjuang bagaimana umat ini bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah pulang, sahabat sudah pulang, tabi'in sudah pulang, atba'ut tabi'in sudah pulang, para ulama sebagian besar sudah pulang, di bawahnya sudah mulai pulang. Entah kapan kita pun akan pulang. Maka kita berharap kepada Allah, pulang kita itu dalam keadaan sukses, pulang kita itu dalam keadaan disambut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Mudah-mudahan
kita yang tergabung di dalam gerakan sholat subuh berjamaah ini semuanya pulang dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Biar semuanya semangat. Ayo sama-sama sholawat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin billah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi lillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi lillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Pengurus Masjid Ubudiyah yang kita hormati dan muliakan, terima kasih tadi sudah memberikan sambutannya. Makasih adik kami, salam. Alhamdulillah melalui beliau kita kembali bertemu di Masjid Ubudiyah ini. Dan alhamdulillah kalau ibu-ibu tak salah lagi nih, ramai, bapak-bapak juga, alhamdulillah. Ini semua akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sholat sunnah sebagian ulama membuat berbeda-beda tempat? Jawabnya salah satu adalah agar banyak tempat nanti menjadi saksi di hadapan Allah nanti. Di sini memberi isyarat kepada kita. Makin banyak masjid yang kita kunjungi, makin banyak tempat yang kita pakai, makin banyak yang ada tali hubung dengan kita, maka semua itu akan menjadi pemberat timbangan amal-amal kebaikan kita. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, muliakan oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah dapat hadir di Masjid Hikmah, dapat hadir di Masjid Muslimin, dapat hadir di Masjid Ubudiyah, dapat hadir di Masjid Jami, dapat hadir di Masjid Baitul Izzah Moter, dapat hadir di berbagai macam masjid yang ada di mana-mana. Maka masjid itu akan menjadi saksi pemberat amal kita. Maka itu sebabnya semua kita tidak boleh merasa bosan, apalagi tidak ingin terhadap tempat-tempat yang baik.
karena dia akan menjadi saksi pemberat amal kebaikan kita. Maka kalau bisa, jadikan diri kita sponsor, jadikan diri kita ini sebagai sponsor, sebagai orang terdepan untuk apa? Memperbanyak tempat-tempat baik yang akan menjadi saksi buat kita ketika pulang nanti kehadirat Allah SWT. Bukankah setiap kata ada malaikat? Untuk apa malaikat menjaga kata kita? Ma yalfizu min qaulin. Tidak ada satu kata pun, tidak ada satu lapas kata, ma yalfizu min qaulin, atau apa saja dari kata yang kamu ucapkan, illa ladaihi raqibun atid, melainkan di sisinya ada namanya raqib dan atid. Kenapa diingatkan? Satu kata saja ada raqib sama atid. Karena raqib sama atid tugasnya mengawasi setiap perbuatan kita. Kata saja ada pengawasnya, perbuatan tangan ada pengawasnya. Maka itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, orang beriman tidak pernah merasa sendirian, karena dia selalu merasa diawasi. Pengawasan yang paling hebat itu pengawasan iman. Orang beriman yakin apa? Ada malaikat yang ngawasnya. Orang beriman yakin ada Allah yang mengawasnya. Maka pengawasan Allah itu membuat dia tidak sunyi, membuat dia selalu berada di dalam keramaian. Dia merasa selalu dilihat oleh Allah, dia merasa selalu didengar oleh Allah, dia selalu merasa ada malaikat di sisinya, sehingga membuat dia selalu melakukan kebaikan sekalipun tak dipuji oleh orang. Dan itulah yang memang harus kita tanamkan Bapak Ibu. Orang sembuh itu seperti itu. Maka alhamdulillah, terima kasih Pak Pengurus, Dek Salam. Ini pekerjaan berat kita, bagaimana memakmurkan masjid hari ini. Masjid hari ini setiap tempat bermunculan, mencari biaya besar banyak dikerahkan, belum lagi hiasan ornamen masjid cantik menggemilang bukan main. Tapi ketika kita lihat isinya, miris kita, menangis kita. Ada apa sebenarnya dengan umat di akhir zaman? Berlomba-lomba membangun masjid, tapi tidak ada usaha untuk mengisi masjid, untuk memakmurkan masjid. Maka salah satu usaha, ingat, salah satu usaha, dibuatlah gerakan sholat subuh berjamaah. Jadi kalau ditanya untuk apa GSSB ini dibuat, salah satu jawabnya adalah untuk memakmurkan masjid Allah. Karena dengan GSSB akan menjadikan ramai yang datang, harapannya terpancing yang lainnya, sehingga selesai GSSB berpikirlah pengurus di tempat tersebut, bagaimana caranya supaya masjidku menjadi ramai. Ada 3 caranya. Ini untuk pengurus masjid, hasil dialog dengan Wakil Ketua Umum Masjid Jogokarian, Ustadz Salim Billah. 1. Pengurus masjid harus membuat peta. Peta apa? Bukan peta daerah, tapi peta jamaah. Ingat, pengurus masjid wajib punya peta jamaah. Ditanya lagi, sebenarnya pengurus masjid itu apa, Ustaz? Pengurus masjid itu ya pengurus orang-orang yang sudah mewakafkan dirinya untuk mengurus masjid. Apa masjid yang diurusnya? Iya, yang namanya masjid itu diurusnya adalah bagaimana orang supaya bisa ke masjid. Maka Masjid Jogokarian itu motonya adalah menyolatkan orang hidup, bukan menyolatkan orang mati. Kalau menyolatkan orang mati itu mudah, 4 takbir tanpa salam selesai. Tapi menyolatkan orang hidup ini perkara berat. Dia hidup tapi tidak sholat, bagaimana
supaya dia sholat? Itu pengurus masjid punya tanggung jawab. Karena masjid itu gunanya untuk tempat sholat, itu yang pertama. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Ini sebenarnya gaweannya adalah manajemen masjid. Seluruh pengurus masjid menanya dirinya sendiri, saya jadi pengurusnya untuk apa? Untuk apa? Pengurus masjid itu gunanya untuk mengurus masjid. Mengurus apanya? Bukan hanya fisik masjid, bukan hanya gedungnya apa, tapi isinya. Kalau soal membangun fisik, kalau tidak diisi untuk apa? Tidak ada gunanya. Maka di zaman Nabi masjid itu sangat sederhana sekali. Berdebu masjid di masa Nabi itu, kalau sujud, ini habis nih. Kalau hujan dia becek nih, kening karena tanah itu. Tapi masjidnya disebut masjid takwa. Kenapa disebut masjid takwa? Karena dibangun atas dasar takwa, dan orang yang mengurusnya juga orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, keluargaku, jadi masjid satu hal yang akan menjadi barometer atau ukuran dari kehidupan sebuah tempat. Sehingga Allah menyebutkan dalam hadis Nabi, Rasulullah menyebutkan ahabbul biladi 'indallahi masajidun. Tempat yang paling disukai, dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Itu tempat yang paling disukai Allah di dunia ini, masjidnya. Sedangkan tempat yang paling buruk adalah pasar. Jadi kita kira hati kita itu mana lebih banyak mengingat masjid daripada mengingat pasar? Bu, mana Bu? Mana lebih ingat masjid daripada pasar? Ini ada sudah. Nah, tentu ibu menjawab masjid. Nah, kenapa? Karena bapak ibu orang masjid. Maka bapak ibu menjawab masjid. Tentunya kalau orang yang belum kenal masjid, ya pasar Ustaz. Buktinya apa? Siang malam pagi petang sibuk urusan pasar. Kenapa? Itu dibahas nanti. Silakan buka pengajian, tanya ustadznya. Kenapa Ustaz? Kok masjid paling dicintai Allah, sedangkan pasar paling dibenci Allah? Kenapa? Padahal masjid juga di masa Nabi sebagai pusat ekonomi, hidup ekonomi Madinah, salah satunya dari masjid. Tapi bukan di dalam masjid. Nanti ada aturannya. Pak Ibu yang dirahmati Allah, dulu pernah saya kisahkan hebatnya orang yang ada perhatian dengan masjid, sampai Nabi menyolatkannya walaupun dia sudah wafat dan ditanam dalam kuburnya. Sampai Nabi menyebutkan seluruh kubur ini, di kuburan Baqi ini menjadi terang. Yang tadinya kubur ini gelap, dengan solatku dan doaku di atasnya menjadi terang kubur ini dan menerangi seluruh kubur yang ada. Itulah kubur dari seorang perempuan yang perhatiannya dengan masjid luar biasa, namanya Ummu Mahjan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikisahkan, Ummu Mahjan, wanita tua, wanita hitam, wanita yang tidak cantik, wanita yang lemah, wanita miskin, tapi setiap saat membersihkan masjid. Dan ketika dia wafat, Rasulullah berjanji dengan sahabat, jangan kalian selenggarakan jenazahnya sebelum aku hadir. Namun pas waktu peristiwa, malamnya Nabi sudah tidur, sehingga sahabat menguburkan Ummu Mahjan. 2 hari setelah itu Nabi bertanya, mana perempuan yang biasa bersihin masjid ini? Maka dijawab oleh sahabat sambil malu, sambil segan, beliau telah wafat ya Rasulullah. Tunjukkan aku, mana kuburnya? Dibawalah Nabi ke kubur Ummu Mahjan. Sampai di kubur itu tanah masih merah, Nabi pun sholat, Nabi pun doa. Setelah itu Nabi memberitahu, kubur ini diterangi oleh Allah dan menerangi seluruh kubur yang ada. Kenapa Nabi spesialkan? Karena terikat hati Ummu Mahjan dengan masjid. Maka kalau hari ini ada ibu-ibu
yang cinta masjid bangga, cinta masjid senanglah, bahagialah. Jadi mana-mana pikirnya masjid, bagaimana masjid bersih, bagaimana masjid ini ramai, bagaimana masjid ini bisa hidup suasananya. Itu harus pikir kita, pikir, risau. Dan itu tidak sia-sia. Itu kisahnya umum aja. Di situ juga mengisahkan ada iktibar buat kita, boleh doa di kuburan, boleh sholat di kuburan, dan kuburan gelap. Jadi kalau ada orang tidak percaya, buka saja kisah itu, itulah dalilnya bahwa kubur itu gelap. Jadi kalau ada orang bilang tidak ada itu, kubur itu biasa aja, ketahuilah melalui hadis itu Rasul mengingatkan kubur itu gelap. Maka carilah penerangnya. Apa penerangnya? Ya tentu amal-amal kita. Salah satunya adalah kecintaan kepada masjid, suka dengan masjid. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Bapak dan ibu, keluargaku, para tokoh semua yang saya hormati dan muliakan, alhamdulillah, Rokan Hulu aman, Rokan Hulu tidak ada musibah saat ini. Rokan Hulu tenang. Tapi jiran tetangga kita hari ini sedang berjibaku melawan berbagai macam keadaan. Berangkat kita ke Aceh misalnya, ada beberapa desa hilang. Kalau sudah hilang, hilang dengan orangnya, nggak lagi dikenal. Kenapa? Karena sudah semua hanyut, habis. Pergi kita ke Tapteng, Tapanuli Tengah, juga demikian. Sumatera Barat demikian. Kalau kita tengok di media berita informasi yang ada, Bapak Ibu sekalian, terenyuh hati kita. Berbagai macam bisa kita ambil iktibar, pelajaran buat kita menengok keadaan itu. Ternyata dunia yang kita agung-agungkan, yang kita besar-besarkan, ketika datang sebuah peristiwa bencana, ternyata yang paling besar itu adalah keselamatan diri kita. Mobil-mobil hanyut, motor kendaraan Honda hanyut, apalagi segala macam perhiasan hanyut, semuanya habis. Bahkan kata Tengku Muslim, salah satu daripada, saya pernah tidur di rumah beliau di Aceh. Tengku Muslim punya dayahnya Dayah Darul Mujahidin. Saya pernah tidur di situ, di rumah beliau, di pesantrennya, waktu pergi sendiri dulu. Beliau menyampaikan rasanya lebih parah daripada tsunami, Ustaz. Tsunami yang dulu pernah melanda di sini lebih parah sekarang ini lagi, karena beban penyelesaiannya jadi sangat berat seluruhnya. Kalau dulu tsunami habis semua disapunya. Kalau sekarang ini ibarat apa? Semuanya harus diurus. Bukan soal manusia yang meninggal saja, bukan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Musibah itu datang, musibah itu menggoncang, dan kita tidak tahu rahasia apa di balik pesan Allah ini. Karena di setiap fenomena alam yang terjadi sebenarnya ada pesan dari Sang Penciptanya terhadap kita semua. Ingat Bapak Ibu, alam bergerak bukan bergerak sendiri, tapi digerakkan. Itu ingat, ini tauhid nih, tauhid, jangan ngomong sembarang. Gunung meletus, ada yang membuat dia meletus. Tanah longsor, ada yang mengizinkan dia longsor. Banjir melanda, ada yang memerintahkan supaya banjir. Maka selalu diingatkan dengan kita, orang beriman tidak pernah merasa aman dari datangnya berbagai musibah di sekelilingnya. Tidak pernah merasa aman. Oh, saya ini di Riau, tidak akan ada nanti musibah, karena di Riau tidak ada laut, tidak ada gunung, di Riau tidak ada akan terjadi musibah. Ingat, musibah tidak hanya dari sisi itu saja.
Kalau kita mau melihat perjalanan umat ini, Bapak Ibu sekalian, umat Nabi Hud alaihissalam, tentara yang dikirim Allah ke sana apa? Angin kencang 7 hari 8 malam. Umat Nabi Nuh yang dikirim Allah, tentaranya apa? Air besar yang melanda. Umat Nabi Shu'aib yang dikirim apa? Curang dalam limbah. Dikirim sana angin panas yang membakar. Umat Nabi Soleh yang dikirim apa? Bukan angin, bukan air, suara yang menggelegar, petir yang menyambar. Umat Nabi Lut bukan suara petir, bukan air, bukan banjir, tapi apa? Tanah longsor, dibalikkan. Maka dikatakan dalam ayat itu apa? Walillahi junudus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah tentara yang ada di langit dan yang ada di bumi. Raja Namrud yang dikirim tentaranya apa? Nyamuk. Fir'aun yang sombong yang dikirim Allah apa? Laut Merah. Artinya apa? Kita orang beriman jangan pernah lebih banyak ngomong secara akal tapi tidak berdasar wahyu. Itu bahaya. Sebaiknya orang beriman, di samping dia ngomong melihat secara akalnya, tumpuannya tetap wahyu Allah. Sehingga ada ucapan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mau buat, dia buat jadi. Coba lihat nih, saya nggak akan kena stroke. Saya kenapa? Saya olahraga terus. Ternyata olahragawan banyak kena stroke, betul nggak? Ada nggak olahragawan kena stroke? Ada. Oh, saya di dokter ini, saya bisa antisipasi dengan berbagai jenis pengobatan. Ada dokter stroke nggak? Ada dokter stroke nggak? Ada dokter kena asam urat nggak? Banyak. Jangan dibilang. Karena rahasianya bukan letak pada kemampuan akal manusia, tapi ada pada izin yang punya, yaitu Allah. Namun kebanyakan manusia melupakan penciptanya dan selalu tunduk pada yang diciptakan. Ini yang bahaya. Alhamdulillah, ini termasuk keluarganya Pak Haji Arif. Saya menengok kondisi di sana dan semalam saya hubung langsung dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia Deli Serdang. AKBP, dia AKBP dia. Maksudnya Ajun Komisaris Besar Polisi, pangkat terakhirnya. Dia Ketua DMI Deli Serdang. Saya nanya, di mana yang paling parah? Pak, saya bilang. Komandan, saya bilang. Jawab beliau, paling parah itu kalau dekat sini di wilayah wilayah Bagus Salam Langkat. Itu parah, Ustaz. Sampai sekarang air kalau saya tidak salah belum surut. Maksudnya masih ada. Keluarga Pak Haji Arif juga termasuk daerah sana. Ya. Kita tengok kemarin yang memang benar seluruhnya terendam. Kuburan Tuan Guru si Abdul Wahab Rokan tenggelam semua. Habis semua. Jangan dipikir kalau dia Tuan Guru si Abdul Wahab Rokan air ngomong, janganlah kita masuk di sini, wali Allah ini. Awas, ini bahaya ini kalau kita masuk nanti. Ternyata enggak. Maka selalu diingatkan, kalau musibah datang tidak pernah pilih-pilih orang, semua dihantamnya. Kalaupun nanti ada masjid selamat, itu bukan untuk didewa-dewakan, bukan untuk dipuja-puji. Betapa banyak masjid juga hancur. Jangan terlena melihat itu. Tapi Allah, puja Allah, puji Allah. Kalau ada masjid selamat, alhamdulillah. Jangan dikait-kaitkan. Ada, di situ ada penunggunya. Di situ perlu jadi masjid pujian Allah. Kalau punya kunyong punya situ, cium-cium masjid kunyong, masjid lah. Jangan masjidnya, tidak perlu itu. Jangan dibesar-besarkan. Yang dibesarkan siapa? Allah selamatkan masjidnya. Kalau ada amalan orang-orang yang hebat di sana, kita tiru amalannya. Itu saja. Selesai. Ternyata beliau mengatakan yang paling parah di Kapten.
adik saya wakil bupati. Kalau Ustadz nanti mau ke sana, tolong nanti Ustadz konfirmasi saya supaya nanti ketemu dengan wakil bupati di Tapanuli Tengah. Di situ parah betul Ustaz. Kalau di Aceh, Aceh Tamiang, apa Tamiang, parah betul. Sekarang Bang Ian di sana, Ian Gondrong. Beliau semalam yang bawa satu tronton ikut rombongan sekarang di sana, dan beliau sudah WA kondisi di sana banyak para ibu-ibu minta kain kafan yang diminta. Kalau pakaian layak pakai tidak seberapa lagi, cuma masih tetap di dropping, masih tetap dikirim. Maka yang paling dibutuhkan apa? Uang yang dibutuhkan untuk apa uang? Membeli sembako, karena masih banyak yang kondisinya terisolir, payah. Maka kita Dewan Masjid Indonesia, gerakan subuh kita ini buka posko, walaupun pontang-panting membuat posko, pontang-panting mencari dana, tapi sebagai sebuah perwujudan solidaritas kemanusiaan, rasa kasih sayang. Alhamdulillah, posko kita buat. Bantu apa? Donasi kita galang, kita cari sana, cari sini. Alhamdulillah, saya punya pasukan anak-anak SMP saya kerahkan, karena sekarang dinas pendidikan pun menyuruh kumpulkan. Maka anak-anak SMP itu Al-Izzah di bawah naungan Yayasan Pemberdayaan Islam Al-Izzah bergerak. Saya mohon izin dengan Bapak Ibu semuanya, bayangkan mereka bergerak dari Masjid Agung jalan kaki sampai ke pasar modern, cari uang, ketemu dengan masyarakat, semua sumbangan Pak, semua Pak. Alhamdulillah sekarang sudah terkumpul, ya belum dihitung totalnya, mungkin di atas sekitar 30 sampai 40 juta. Ya sekarang ditambah yang ada di list itu. Saya kalau nanti sampai 70 juta atau 75 juta terkumpul, saya pergi langsung nanti ke sana untuk mendistribusikan. Tapi kalau tidak, nanti mungkin lebih baik lewat transfer saja dengan orang yang amanah, yang memang bisa kita tanggung jawabkan dunia dan akhirat. Jadi begitu caranya. Kenapa saya mau pergi? Memperbaiki hati saya. Yang kedua juga untuk langsung bisa bertemu dengan mereka-mereka yang kondisinya dalam keadaan susah. Maka Bapak Ibu, saya mohon melalui gerakan sholat subuh, kita selagi masih ada kesempatan untuk menciptakan amal-amal yang menerangi kubur kita dan perjalanan baik kita dunia dan akhirat, pakai itu. Jadi kalau ada yang punya uang, makanan dan lain sebagainya, silakan diantar. Sekarang itu sudah banyak nih di musola pondok, di masjid pondok itu pakaian dan juga beras serta air mineral. Jadi kalau masih ada yang mau nambah, sangat kami harapkan. Misalnya, oh Ustaz, kita sumbang aja lah, satu orang satu kotak mineral, ya silakan. Kalau 400 kita di grup itu, di grup ya di grup itu kan ada 400 sebenarnya, tapi yang datang tuh hanya di grup saja nih ya kan. Itu jamaah goib namanya, jamaah goib ya. Kan ada jamaah goib ini, kalau jamaah nyata ya ini. Kalau jamaah goib itu di apa tuh 432 atau 400 banget. Kalau sampai 400 air mineral itu, masya Allah, satu tronton ya, satu prakol diesel. Dan sekarang ini beras ada macam. Jadi mana tahu ada yang mau, ya silakan antar ke pondok atau hubungi nanti ke kami, nanti bisa ada yang jemput kalau memang sulit Bapak Ibu untuk memberi mengantarkannya. Dan kalau ada uang itu sangat jauh lebih praktis juga, karena nanti bisa dibelanjakan. Seperti KDM dia bawa uang, KDM Kang Deddy Mulyadi dari Jawa Barat langsung kemarin membawa 7 sampai 8 miliar. Diborongnya semua, diborongnya saya tengok di marketnya Kota Padang tuh, diborongnya semua. Ini berapa? Ini berapa? Ambil semua. Semua. Bahkan beliau akan mendirikan kampung para pengungsi di Padang, disambut baik sama Buya Mahyildi Ansarullah.
Itu satu yang bagus juga. Dan Pak Prabowo sudah turun, Pak Gibran juga sudah turun, dan berbagai elemen yang ada juga sudah menampakkan keturunan. Tapi ada satu orang jenis makhluk Allah, bukan namanya kita sebut, tapi perangainya, tahunya cuma menyalahkan saja. Nah, siapakah dia? Ya siapa aja bisa, siapa aja bisa. Pokoknya mulutnya ketus menyalahkan aja. Ketikannya kritik menyalahkan saja. Pokok tahu dia cuma salah. Yang benar siapa? Dia yang benar. Tapi ketika di cross check, tak pula ada yang dibuatnya apa-apa. Tak ada pula yang dibuatnya apa-apa. Ini perangai. Nah, dia Bapak Ibu, mari hari ini kita masih buka donasi, tapi hari besok tidak, karena kita kalau tidak nanti berdiri sendiri kita berangkat, nanti kita kerjasama dengan Kementerian Agama, karena Kementerian Agama di Selasa mentropin logistiknya, dan kita sekarang sudah mengumpulkan, tinggal sudah saya koordinasi dengan Pak Kemenak, nanti Senin antar ke kantor Kemenak seluruhnya. Dan alhamdulillah terima kasih Bang Iwan, ini Bang Darwanto inilah yang juga pontang-panting teman kita memakai mobilnya, karena kita yang namanya GSSB ini serba terbatas Bapak Ibu, tak ada punya. Jadi mobil Bang Iwan antar jemput semua, santri diulang-alik gitu segala. Pokoknya ini jadi gimana? Ada nama GSSB-nya, ada nama kepedulian GSSB-nya, dan kita banyak. Tidak akan ada manfaat banyak kalau tidak bersatu. Tidak akan ada manfaat banyak kalau tidak kompak. Tidak akan ada manfaat banyak kalau tidak kita bisa berbuat secara bersama-sama. Doakan kami, doakan kita bersama, doakan supaya musibah Rokan Hulu tidak terjadi, walaupun BMKG sudah membuat sebuah estimasi. Ada kan? Lain tak BMKG menyebut akan terjadi peristiwa besar di Rohul, ada nggak? Ada Pak. Firasat saya juga ada. Dan yang jelas BMKG sudah memasang, BNPB di sana sudah memasang di dekat PMI itu sudah dipasang tenda besar. Artinya apa? Akan terjadi peristiwa besar. Dan saya sempat bermimpi juga kemarin. Ada peristiwa yang juga mungkin tidak bisa kita inilah, tapi yang jelas dan pasti itu kan hanya kira-kiraan. Yang pasti itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun tugas kita adalah apa? Tugas kita jauhkan masyarakat, jauhkan diri, jauhkan umat dari hal yang dapat mengundang datangnya bencana. Maaf cakap. Sudah dapat beritanya belum? Belum ya? Saya di WA kemarin, ada orang berzina di masjid dekat sini. Saya tak sebut masjidnya. Kemarin tangkap sama warga di dalam masjid. Terdalam terluar. Di dalam mobil di masjid. Nah, ini perlu klarifikasi, karena yang dikirim ke saya itu oleh tokoh negeri ini Ustaz, gimana? Maka saya balas, ini kewajiban pemimpin juga ini, saya bilang. Ada api, ada asap, ada api. Nah, inilah kerjanya. Bikin juga lah terus, saya bilang. Nah, kami siap kok sebagai Ustaz, para ulama siap untuk koordinasi dan memberikan. Nggak usah disebut masjidnya ya, Ibu, Bapak, kalau tahu nggak usah disebut masjidnya dan nggak usah disebut daerahnya, biar aja gitu. Tapi ini untuk konsumsi kita, ini contoh. Hari ini sejak merebaknya FB Pro ini orang nggak malu lagi, nggak ada malu lagi. Semua buka-bukaan saja. Perempuan paling hobi buka-bukaan. Bicaranya paling hobi yang menyenangkan orang banyak. Gimana supaya ratingnya jadi naik, follower jadi naik, view jadi naik, sehingga ada penilaian meta terhadap dia. Kalau meta sudah menilai wajar dapat duit, maka hari-hari itulah kerjanya.
bikin ini konten ini. Padahal kontennya melabrak adat, melanggar agama, melanggar tata kesopanan lain sebagainya. Dia tidak peduli lagi itu, tidak ada peduli lagi dia. Pokoknya bikin saja, yang penting semua senang. Nah ini Pak, ini kejadian. Nauzubillah. Rohul. Ya rohul. Maka ingat kita, ini tanggung jawab kita juga termasuk. Maka benteng yang paling kokoh kuat itu adalah masjid. Nah itu masjid itu benteng. Maka salah satu benteng terakhir di akhir zaman itu masjid. Jadi kalau masjid sudah tidak ada fungsinya lagi, hanya masjid itu hanya sekedar bangunan kaku, bangunan tak hidup, hanya masjid itu menjadi itu saja, hancur kita. Padahal masjid itu gunanya menjadi pusat daripada gerakan umat yang ada di kampung itu. Dari masjid nih, ada protes dari masjid. Protes apa? Kalau ada maksiat di sekeliling masjid, protesnya siapa? Dari masjid dan jamaah protes. Oh boleh. Tidak boleh dibiarkan. Maka kita gerakan subuh mesti di samping jadi soleh, kita juga ada muslim. Kita soleh, kita muslim. Soleh untuk pribadi, muslim mensolehkan orang lain yang ada di sekitar. Nah, itu namanya soleh dan muslim. Alhamdulillah, ini mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah juga ini hadir Buya Azhar Dharma. Beliau juga me-WA saya, kondisi di Aceh Tamiang juga sangat parah, dan nanti bisa saja saya dengan Buya Azhar Dharma nanti berangkat ke sana ya kalau memang Allah izinkan dengan kondisi yang ada ya Bapak Ibu. Dan kami mohon doa selalu kepada Bapak Ibu untuk bisa dimanfaatkan atau mewakafkan diri untuk perjuangan umat ini bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Saya rasa itu saja Bapak Ibu sekalian untuk tausiah kita pagi hari ini. Lai ojangnya Dinda salamnya, lai ojangnya lah. Kalau itu ulang kami lah. Ulah itu punya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Ya. Dan saya mengajak Bapak Ibu yang di Masjid Ubudiyah Tulang Raja, kalau bisa dengar info misalnya, Ahad besok di masjid sana misalnya, hadir pula lah. Jadi dengan gotong royong bersama ini makin ramai kita, makin semangat kita, makin semangat. Dan insya Allah itu pasti, saya katakan pasti. Kenapa? Karena sesuai hadis Nabi, jalan yang kita tempuh dalam majelis ilmu itu jalan yang memudahkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ikuti ini. Kalau kemarin Bang Mail ngajar doa ada, ini doanya pendek saja. Kalau kemarin membakar jin ifrit, lalai nentu bakar aduh. Lumayan, lalai nentu bakar. Beku kan ketanya Pak Tarmizi suku maka jin ifrit. Kalau banyak nanti ditolok dengan jin ifrit. Kemarin kami diajar sama guru kita Bang Ismail BA, doa membakar jin ifrit. Tapi ku tengok lagi di belakangnya lagi. Memang Ustaz tukang pantau, bukan tukang pantau. Memang betul yang beliau sampaikan. Ada jin ifrit bisa dibakar dengan doa yang diajarkan Rasul. Tapi Bapak Ibu harus yakin, salah satu doa membakar jin ifrit yang paling hebat itu juga ayat kursi. Itu juga sudah dibuktikan. Ayat kursi. Saya yakin Bapak Ibu juga baca ayat kursi ini. Ya. Ayat kursi itu di ujungnya itu wa huwal aliyyul azim, itu ayat terakhir di ayat kursi itu pembakar jin ifrit. Kalau yang saya ajar ibu bapak ini biasa saja, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama
wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Amalkan itu, insya Allah amalkan. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang dapat. Kalau anak pondok sudah banyak yang dapat semua. Alhamdulillah. Ya. Apa tadi terakhir ini ada, lupa saya yang perlu disampaikan. Jadi doa itu penting, selalu kita berdoa. Ya, ini doa tadi, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi. Ini dia baru ingatkan. Apa beda sholat sunnah Isra dengan sholat sunnah duha? Ingat supaya jangan ragu. Sholat sunnah Isra adalah sholat sunnah duha awal. Disebut Isra karena dia terbitnya matahari. Duha awal itu atau Isra itu bisa dikerjakan dengan syarat sholat jamaah di masjid, berzikir sampai terbit matahari. Berzikir itu tidak mesti subhanallah, pengajian itu zikir juga, baca Quran juga zikir. Jadi jangan nanti kaku melihatnya. Di masjid sholat jamaah, kemudian dia berzikir awal menjelang daripada terbit matahari. Selesai terbit matahari 10 menit setelah terbit matahari dia lakukan sholat. Itu namanya sholat sunnah Isra atau disebut duha awal. Kalau sekarang ini duha awal apa Isra masih? Ini Isra enggak lagi. Ini sudah masuk duha. Ya. Kalau saya enggak, udah masuk duha belum? Isra jam berapa, Bang? 68. Nah, jadi ini saran saya, kalau sudah seperti ini bagusan sholat duha. Jadi boleh juga 2 rakaat, boleh 4, boleh 6. Di duha aja, sholat sunat duha rakaat ini lillahi ta'ala. Atau sholat sunat duha mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Rakaat ini mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat. Yang paling bagus sudah Pak, 8 rakaat. Boleh enggak? Tadi saya duha Ustaz 2 rakaat, lalu nanti saya pulang ke rumah saya mau duha lagi, boleh enggak? Boleh. Saya bilang enggak boleh. Boleh. Oh, silakan. Cuma bagi yang pejabat yang mengurusi urusan umat, pandai melihat. Jangan sampai kewajiban utama ditinggalkan sebab kewajiban kurang utama. Itu cerdas dalam beribadah namanya. Misalnya kita ada tamu nih. Oh, saya sholat duha lah, enggak. Tamu dulu. Nah, itu namanya cerdas beramal. Tamu dulu, jangan kita duha. Nah, itu kurang pas, tanda kita kurang pintar dalam beramal. Itu ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini yang dapat kita sampaikan. Serba-serbi dalam hal ini, tukang takbir kurang semangat Bapak Ibu. Ini nak pergi ku Aceh boleh? Ya, tidak Pak Bojo, salat panjang aja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Nanti ambil foto boleh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحق كله